Ya, pada awal pembukaan segmen tadi, saya bercerita tentang tempat sampah dan sampah-sampah yang berserakan di sini ya. Dan ini cerita kembali lagi mengenai anak muda yang kreatif yang melakukan inovasi berkaitan dengan tempat sampah. Tempat sampah apa yang akan diceritakan di sini? Sebelum kita panggil siapa penggagas tempat sampah yang keren ini, kita lihat dulu snapshot berikut ini. Meski sudah ada tempat sampah dengan kategori khusus yang diletakkan di tempat-tempat umum, namun masyarakat ternyata belum sadar akan pentingnya memilah sampah. Padahal, sampah yang tercampur dapat menyulitkan proses daur ulang. Melihat kondisi tersebut, Rian Timothy Abisa, siswa kelas 11 Sampurna Akademi Jakarta, terpacu membuat tempat sampah yang bisa memilah jenis sampah secara otomatis. Alat temuannya ini dinamakan Smart Trash Bin, yaitu sebuah tempat sampah pintar yang dapat memilah sendiri sampah organik, non-organik, dan metal. Alat temuan Rian ini menyabet medali perak di ajang penemu muda International Exhibition for Young Inventors 2016 di Tiongkok. Selain itu, penemuan ini juga mendapat Japan Special Award dan Macau Special Award. Dengan alat ini, diharapkan masyarakat tidak perlu repot dan bingung memilah sampah untuk dimasukkan ke kategori yang mana. Iya, Luar biasa. keren ya. Keren banget. Langsung aja kita panggil ya. Iya. Rian Timothy. Ryan, apa kabar? Baik. Aduh, keren banget ini tempat sampah, Ryan. Coba ceritakan, karena jujur aja ya, karena sign-nya atau tandanya yang sering berbeda-beda di berbagai negara, karena ini nggak ada standarisasi saya lihat. Kadang-kadang di luar negeri saya mau buang itu harus lihat lama dulu. Dan kadang-kadang nama pun ditaruh, saya nggak tahu ini jenis apa ini yang harus dimasukkan di tempat mana. Jadi saya lihat tadi, Ryan, jujur aja ini sangat-sangat membantu. Kita nggak usah mikir tempel di sini, cet, yang buka itulah tempat untuk membuangnya. Nah, coba idenya dari mana ini, Ryan? Kok bisa terpikirkan? Oke, jadi kayak yang seperti yang udah dijelaskan tadi di video juga. Ya. Jadi latar belakang pembuatannya ini tuh sebenarnya dari kota kita sendiri, Jakarta gitu. Jadi kalau dari yang saya lihat di berita atau koran juga, itu sekitar 6.000 ton atau ya sampai 7.000 ton sampah. Sampah orang Jakarta. Ya, dikirim setiap harinya ke Bantar Gebang. Iya. Dan semua sampah itu ada dalam keadaan tercampur. Jadi antara inorganik, organik maupun besi itu semuanya tercampur. Nah, sedangkan kan sebenarnya sampah-sampah ini kan yang dibawa ke Bantar Gebang ini kan mau dibawa ke tempat daur ulang. Tapi yang kita lihat saat ini malah sampah itu malah jadi menumpuk di Bantar Gebang, bukannya di daur ulang. Kenapa? Karena tadi sampah-sampah itu tercampur. Jadi Campur jadi satu di sana. Nanti Betul. kemudian ada pemulung-pemulung yang kemudian memilah-milah. Betul. Ini proses yang melelahkan ya. Harusnya dari awal sudah terpilah-pilah begitu ya. Iya. Baik. Karena masing-masing dari kategori ini tuh mempunyai treatment treatment daur ulang yang berbeda gitu. Makanya harus kita pisahkan dulu. Gitu. Nah, ini kalau lihat sebelum kita demonstrasikan, ini sign ini, tanda-tanda ini, simbol-simbol ini karanganmu sendiri atau mengacu pada standar internasional? Oh, kalau simbol-simbolnya sendiri ini saya ngambil dari yang Di sana ada apel krowak sama pisang. Terus kunci pas sama palu. Terus yang itu apa Ini apa itu? ini? kalau itu maksudnya yang bisa Recycle. di-recycle. Recycle. Boleh tahu nggak cara kerja dari temuanmu ini apa? Oke, sederhananya ini, jadi pertama ini itu sensor ini dia tuh kayak memancarkan lah sinyal arus listrik positif. Iya. Nah, sedangkan kayak pas kita tempel sampah, jadi badan kita ini sebenarnya adalah ground. Jadi Iya. dalam elektronika itu ground itu maksudnya negatif. Jadi
ketika kita nempelin sampah, itu muatan listrik negatif dari tubuh kita itu bergerak menuju sensornya, melewati sampah ini. Terus? Nah, kenapa datanya berbeda? Karena kayak barang-barang inorganik seperti tadi yang saya sebutkan kayak plastik dan kertas, mereka itu kan isolator. Tidak mengalirkan listrik ya? Tidak baik dalam mengalirkan listrik. Oke. Jadi data yang akan diterima oleh mikrokontrolernya akan lemah gitu, kecil datanya. Sedangkan kalau kayak besi itu kan dia konduktor, jadi dia mengalirkan listrik yang baik. Datanya itu akan jadi gede gitu. Oh, jadi yang diukur adalah kuatnya arus listrik. Semakin kuat itu berarti kuat, sedang, lemah. Ini yang membagi jadi 3 ini ya. Oke, buktikan. Kita penasaran ini. Ini kertas. Ini kertas. Coba tunggu dulu. Ini harusnya yang mana yang kita? Yang ini. Oh ini, coba kertas kita buktikan. Belum. Oh itu nyala. Wah pinter tempat sampahnya. Iya. Langsung nutup lagi ya? Iya, langsung nutup lagi gitu. Baik, kemudian kita coba plastik. Oh plastik sama ya? Plastik. Oh plastik Plastik. sama, oh beda. Ya. Plastik. Kita bingung nih mau buang plastik kemana ini ya? Kita nggak ngerti baca simbolnya. Oh, dia masuk di situ juga. Betul. Oke. Kalau gitu kita pakai apa ya? Buah-buahan. Buah. Iya. Harusnya masuk di mana nih? Yang tengah. Oh, ada gambar pisang sama apel. Iya. Oke. Set, tempel. Wah. Keren. Iya. Sekarang Metal. Nah, ini besi. Besi. Oke. Set. Wah. hebat, luar biasa. Selesai sudah ya. Kita nggak perlu baca rumit-rumit. Saya kalau di luar negeri itu saya bilang ini yang atau di Jakarta juga saya suka bingung ini di mana tempatnya ini. Ada buang di jalan. Akhirnya begitu lihat nggak ada orang masukin kemana aja lah. Kalau begini kan tinggal tempel yang terbuka itulah pasti. Betul. Dan ini bisa menjadi alat ukur untuk pendataan berapa per hari ya sampah organik, non-organik ya di Jakarta. Iya, betul. Itu akan jadi mungkin akan further development-nya akan bisa ke situ. Oke. Ya, menarik ya. Ini mau disempurnakan apa lagi nih? Oh iya, untuk diversity-nya. Jadi sensor ini tuh nggak bisa langsung membedakan sampah yang ada. Misalnya di dalam plastik nih ada banyak sampah, nah dia belum bisa. Jadi dia baru bisa membedakan sampah itu satu-satu. Nggak bisa ada sampah yang tercampur terus kita tempel ke sini, dia error. Saya tertarik. Coba kalau sepatu ini kira-kira dicoba Sepatu saya. tes sepatumu itu. Oke. Iya. Mana yang? Kira-kira di mana? Kita main tebak-tebakan sama penonton dulu. Kalau sepatu ini dibuang, tempat sampah mana yang paling tepat? Recycle? Yang mana? Yang sini. paling hijau. Coba kita buktikan. Oh, nggak boleh dibuang. Iya, kesimpulannya dia nggak mau, itu masih baru, nggak layak dibuang. Tepuk tangan untuk sampah. Iya. Oh ini super pinter ini tempat sampah ini ya. Iya. Dia tahu ini mana yang Melebihi bercanda, ini mana yang kita, serius. betul. Begitu bercanda dia bilang ogah. Nah, kalau saya lihat ini pasti akan diminati oleh masyarakat ya. Ini bisa jadi permainan ya, tebak-tebakan kayak tadi. Dia bilang, ayo sampah ini mana yang terbuka, 1, 2, tapi nanti judi Tapi ya. nggak belajar sambil bermain, ya kan? Nggak jadi, ide itu kita batalkan ide tadi ya. Ya Nanti kan? orang tebak, terus banyak orang kerumunan terus bilang, baik 50.000, 50.000. 1, 2 atau 3, 50.000. Nah, begitu tag, iya, nomor 1 garuk dia menang. Tuh. Ya, jangan, nggak jadi idenya nggak jadi. Iya. Nggak inovatif. Tapi anak-anak, ini pembelajaran buat anak-anak pasti di sekolah-sekolah ya. Awal-awal, anak-anak mari sini, terus langsung tempel. Ini harus dibuang kemana? Ini Bu Guru, ini di sini. Coba kita lihat siapa yang benar. Buka set. Oh yang ini anak-anak, tepuk tangan. Ini udah ditawarkan ke produsen atau ke Pemda DKI mungkin? Belum sih karena Ini kalau Pak Ahok lihat, dia langsung kasih kamu dana untuk pengembangan ini, riset. Saya yakin ini. Ya. Saya mau tanya, bagian ini saja berapa mahal? Oke. Sebenarnya kalau sensor ini namanya adalah sensor kapasitif, capacitance sensor. Dan ini tuh sebenarnya udah ada di dunia ini. Dan harganya tuh sekitar 300.000 satunya. Karena saya melihat harganya yang cukup mahal, jadi akhirnya saya memutuskan untuk melakukan sebuah research gitu.
dan mulai mencari bahan-bahan yang bisa mensubstitusikan pekerjaan sensor ini gitu. Jadi Oh, ini jadi tuh ini buatan lu sendiri? ya buatan saya sendiri gitu, dari barang-barang bekas juga. Hah? Jadi ini kayak yang bagian putih ini itu foam board namanya. Terus ini juga ada cardboard, jadi kayak dari kertas juga ini press gitu. Bekas juga? Bekas juga. Nah, untuk bagian hitam di depan ini adalah activated carbon. Dan saya itu bisa beli karbon ini kayak dapat 2 kilo itu cuma harganya 10.000. Dan untuk sensor ini sendiri itu cuma membutuhkan 200 gram. Jadi dengan 10.000 saya sebenarnya bisa bikin 4 sampai 5 sensor. Oke, jadi total kalau jadi satu gini yang tadinya 300.000, kalau Ryan yang bikin jadi berapa nih? Ini kurang dari 10.000 sensor. Kurang dari 10.000. Kurang dari 10.000 Oke. Kita harapkan dalam pengembangan nanti pemerintah daerah terutama ya berminat untuk menempatkan di ruang-ruang publik atau sekolah-sekolah seperti tadi itu ya. Jadi pendidikan awal bisa dimulai dari temuanmu ini. Ryan, sukses selalu, hebat, luar biasa. Thank you sudah datang. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Ryan. Baik, itu tadi cerita tentang tempat sampah yang cerdas ya. Semoga menginspirasi kita semua, Big Bangers di rumah maupun Big Bangers di studio. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tetap semangat, selalu berbuat baik dalam kehidupan kita, di setiap langkah kita, terutama untuk membantu banyak orang. Do more, do good, Big Bang.